Info terkini erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sempat membuat heboh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, saat erupsi terjadi pada Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, ada sekitar 75 pendaki yang masih berada di puncak gunung aktif tersebut. Peristiwa mengenaskan itu meninggalkan cerita dan trauma mendalam bagi para pendaki yang berhasil selamat. Salah seorang di antaranya adalah Sri Wahyuni, wanita berusia 19 tahun berangkat bersama teman-temannya untuk mendaki gunung. Tapi nahas, Gunung Marapi memuntahkan abu panas ke udara hingga menimpa puluhan pendaki. Beruntung, Sri Wahyuni bersama 9 orang temannya berhasil selamat. 6 jam sebelumnya, ia sempat berada di puncak Marapi. Kami saat itu di puncak hari Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, lalu turun dari tempat camp jam 13.35 waktu Indonesia Barat. Nah, erupsinya itu sekitar jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Posisinya kami saat itu masih berada di pos 5, kata Sri seperti dilansir dari laman RRI. Sri Wahyuni bersama 6 rekannya mendengar suara letusan sehingga ia merasa kaget. Tidak lama setelah itu, hujan batu dan ranting pohon menimpa mereka sehingga langsung berlari sekencang mungkin untuk bisa menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri, kami semua lari sekencangnya ke arah bawah dan mencari perlindungan di bawah pohon besar. Kami bersembunyi di situ terus, ujarnya. Kejadian erupsi Gunung Marapi meninggalkan cerita dan trauma bagi pendaki. Salah seorang di antaranya Sri Wahyuni. Wanita 21 tahun itu bersama 9 orang temannya berhasil selamat dari erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat. 6 jam sebelumnya ia sempat berada di puncak Marapi. Kami saat itu di puncak hari Minggu, 3/12, pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Lalu turun dari tempat camp jam 13.35 waktu Indonesia Barat. Nah, erupsinya itu sekitar jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Posisinya kami saat itu masih berada di pos 5, kata Sri, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Saat suara letusan, Sri dan 6 rekannya saling bertatapan. Tidak lama setelah itu, hujan batu dan ranting pohon berjatuhan. Untuk menyelamatkan diri, kami semua lari sekencangnya ke arah bawah dan mencari perlindungan di bawah pohon besar. Kami bersembunyi di situ terus, ujarnya. Setelah berhenti, Sri dan rekannya kembali lari ke bawah tanpa berhenti. Ketika berada di pos 3 bertemu dengan 3 kawan yang sudah turun. Ketika udah kumpul semua, kami sama lari ke bawah sekuat tenaga tanpa henti. Akhirnya kami semua sampai di pos 2, berhenti sejenak lalu lari kembali ke bawah dan sampai di pos BKSDA dengan selamat, walaupun ada salah satu teman kakinya yang keseleo, ungkapnya. Sri beserta 9 rekannya langsung pulang, dikarenakan tinggal di Pekanbaru. Hal itu dikarenakan syok saat erupsi Gunung Marapi. Yang jelas, suara ledakannya besar, sampai sekarang juga masih terngiang suara ledakannya, kata Sri. Sri juga menceritakan yang diduganya yang menjadi pemicu erupsi Gunung Marapi. Sekedar info, kemarin pas di puncak ada yang lempar batu ke kawah. Mana tahu itu pemicu erupsinya. Ada satu orang yang melempar, memakai celana coklat batik, bebernya, saya berharap, agar Gunung Marapi cepat pulih.